Bayangkan kamu datang ke sebuah pesta pernikahan, berharap melihat prosesi megah dengan pedang berkilau terangkat membentuk lorong kehormatan. Tapi yang kamu lihat justru barisan pria mengangkat pacul dan sekop tinggi-tinggi di atas kepala pengantin. Bukan pedang pora, tapi pacul pora. Dan entah kenapa, justru itu yang bikin publik tersentuh. Video ini pertama kali viral lewat akun TikTok Umartu. Dalam rekaman tersebut, terlihat pengantin pria berjalan perlahan di bawah barisan para pria yang mengangkat pacul dan sekop membentuk gerbang. Persis seperti tradisi pedang pora yang biasa kita lihat dalam pernikahan perwira militer. Di keterangan videonya tertulis kalimat yang langsung memancing perhatian. Bedilno, pacul, sekop, yes, ditambah lagi dengan tulisan POV. Pernikahan santri, bagian pembangunan pondok. Dari situlah, netizen mulai merangkai cerita. Siapa sebenarnya pengantin pria ini? Dari penelusuran di kolom komentar, terungkap bahwa sang mempelai pria adalah seorang santri yang aktif terlibat dalam pembangunan pondok pesantren. Ia bukan hanya belajar dan mengajar agama, tapi juga turun langsung mengaduk semen, mengangkat material, hingga mengawasi proyek. Saat ada netizen yang bertanya, "Ini pengantin prianya mandor ya?" Jawabannya singkat, tapi dalam santri plus ustadz plus mandor. 3 peran dalam satu sosok. Ia adalah santri, ia adalah ustadz, dan ia juga bagian dari tim pembangunan pondok. Para pria yang membentuk barisan pacul itu pun disebut berasal dari Leler, Banyumas, Jawa Tengah, kawan seperjuangan yang sehari-hari memegang alat-alat tersebut. Jadi, pacul dan sekop yang diangkat itu bukan sekadar properti lucu-lucuan. Itu adalah simbol kehidupan nyata mereka. Kalau kita tarik ke belakang, istilah pacul pora jelas merupakan plesetan dari tradisi pedang pora yang identik dengan pernikahan anggota militer dan kepolisian, termasuk di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam tradisi pedang pora, barisan perwira membentuk lorong kehormatan dengan pedang terangkat. Mempelai berjalan di bawahnya sebagai simbol penghormatan, restu, dan kesiapan memasuki fase kehidupan baru. Biasanya dilakukan pada pernikahan pertama seorang perwira. Dengan formasi rapi, penuh disiplin, dan syarat makna kehormatan, korps. Pedang di sana melambangkan keberanian, kehormatan, dan kesiapsiagaan. Lalu, bagaimana dengan pacul? Pacul dan sekop adalah alat kerja. Ia mungkin tak berkilau, tangannya kotor oleh tanah, tapi justru disitulah maknanya. Jika pedang adalah simbol menjaga negara, maka pacul adalah simbol membangun peradaban. Jika pedang melambangkan kesiapan berjuang di medan tugas, maka pacul melambangkan kesiapan berjuang di medan kehidupan. Membangun pondasi pendidikan, membangun pesantren, membangun generasi. Di momen itu, sang santri berjalan di bawah barisan kawan-kawannya. Bukan barisan perwira, tapi barisan sahabat seperjuangan yang setiap hari berkeringat bersama. Dari kehormatan korps menjadi kehormatan komunitas. Dan kolom komentar riuh luar biasa. Ada yang menulis, serasa melewati jembatan Sirotul Mustaqim. Ada yang bercanda, takut banget tiba-tiba tangannya pegel, terus paculnya lepas. Ada juga yang nyeletuk, abis nikah, langsung bedah rumah. Sebagian menyebutnya the real pedang pora versi low budget. Tapi banyak juga yang justru mengaku terharu, karena di balik kesederhanaannya, ada nilai yang terasa jujur. Fenomena ini seperti menyentil kita pelan-pelan. Di tengah budaya pesta yang kadang berlomba-lomba tampil mewah, momen ini justru menunjukkan bahwa sakralnya pernikahan tidak ditentukan oleh dekorasi mahal atau simbol glamor, tapi oleh makna yang dihidupi. Pacul pora bukan bentuk olok-olok terhadap tradisi militer. Ia adalah adaptasi, reinterpretasi, sebuah cara komunitas kecil mengekspresikan kebanggaan terhadap jalan hidup yang mereka pilih. Kalau di lingkungan militer, pedang pora adalah bentuk penerimaan seorang istri ke dalam keluarga besar korps. Maka di Banyumas itu, pacul pora menjadi simbol penerimaan seorang istri ke dalam keluarga besar pesantren. Keluarga perjuangan yang membangun pondok dari nol. Dan mungkin disitulah letak keindahannya. Karena setiap orang punya pedang masing-masing. Ada yang berupa bilah baja, ada yang berupa pena, ada yang berupa cangkul, dan sekop. Semua sama-sama simbol tanggung jawab. Video ini viral bukan karena kemewahannya, tapi karena ia jujur,
ia membumi. Ia dekat dengan realita banyak orang yang hidup dari kerja keras, bukan dari sorotan lampu pesta. Dan mungkin itulah yang bikin banyak orang tersenyum, sekaligus merenung bahwa kehormatan tidak selalu berkilau. Kadang ia sederhana, kadang ia penuh tanah, tapi tetap mulia. Kalau menurut kamu, tradisi seperti ini kreatif dan penuh makna, atau justru terlalu nyeleneh? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.